Shalom, halo teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabarnya hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Kalista Shenlim. Saya bersekolah di SD Santo Thomas Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, lihat buku yang saya bawa. Ini adalah buku cerita dari rakyat 33 provinsi yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh Lingkar Media Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Ini memang buku yang bagus loh teman-teman. Saya sudah membacanya. Nah, Kalista ada cerita unik nih yang ingin Kalista bagikan kepada teman-teman semua yang berjudul Sang Kuryang Sakti. Sebelum itu Kalista simpan dahulu bukunya. Pada zaman dahulu, ada seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumi. Pada suatu hari, Dayang Sumi sedang menenun kain. Tiba-tiba pintalan benangnya terjatuh, sedangkan Dayang Sumi sedang berada di atas ketinggian. Ia sangat malas untuk mengambil pintalan benang itu. Iseng ia berkata, "Siapapun yang mengambil pintalan benang itu, perempuan akan kujadikan saudara, lelaki akan kujadikan suamiku," kata Dayang. Tak disangka, Tumang, si anjing penjaga istana, mengambil pintalan benang itu dan membawanya ke hadapan Dayang Sumi. Dayang Sumi terkejut, tetapi jika ia tidak menapakkan janjinya, dewa-dewa akan marah dan menghukum Dayang Sumi. Ia pun berencana untuk menikah dengan Tumang, si anjing penjaga istana. Ternyata Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Tak lama kemudian, Dayang Sumi pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang sedang berburu ke hutan. Ia sangat kesal karena ia tidak menemukan hewan satupun. Ia pun membunuh Tumang, si anjing penjaga istana. Karena sayangnya Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Dagingnya pun dibawa pulang. Ibunya sangat marah. Ia pun memukul kepala Sang Kuryang menggunakan gayung. Blar! Sehingga di kepala Sang Kuryang ada bekas luka dan berdarah di kepalanya. Sang Kuryang pun melarikan diri dan mengembara tak tentu arah. Konon, Sang Kuryang berguru dengan orang-orang yang berilmu tinggi sehingga ia menjadi sakti. Saking saktinya, ia pun bisa menguasai jin dan makhluk halus. Hebat sekali ya teman-teman. Ia pun mengembara lagi dan lagi sehingga kesaktiannya menjadi tidak tertandingi. Sementara sepeninggal Sang Kuryang, Dayang Sumi sedang bertapa di tempat sunyi sehingga ia dianugerahi oleh para dewa untuk mendapatkan kecantikan yang abadi, sehingga ia bisa mendapatkan tubuh dan wajah yang cantik dan awet muda. Dalam pengembaraan Sang Kuryang, ia bertemu dengan seorang yang gadis yang cantik jelita. Mereka berdua pun berkenalan dan saling jatuh cinta. Pada suatu hari, gadis itu sedang mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Ia pun terkejut karena menemukan ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjelaskan apa adanya. "Kalau begitu, kau adalah anakku, Sang Kuryang," petik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumi. "Aku tidak percaya aku akan menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumi. Sang Kuryang juga tidak percaya, tapi ia tetap mendesak agar Dayang Sumi mau menjadi istrinya. Lalu Dayang Sumi pun minta untuk dibuatkan telaga dan perahu di gunung yang sangat tinggi. Bagi Sang Kuryang itu bukanlah hal yang mustahil karena ia dibantu oleh para jin. Tetapi Dayang Sumi membuat muslihat. Tengah malam ia membunyikan lesung sehingga para ayah mengira bahwa hari sudah mulai pagi.
Kukuruyuk, kukuruyuk. Para penduduk mulai terbangun dan mulai menumbuk padi. Para jin yang bekerja untuk Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya dengan lalu yang belum selesai karena mengira bahwa hari sudah mulai pagi. Sang Kuryang sangat marah. Ia menendang perahu itu sehingga ke tungkup bumi perahu itu berubah menjadi gunung yang sangat besar. Aku tidak peduli. Kau harus menjadi istriku apapun yang terjadi, kata Sang Kuryang sembari mendekat ke Dayang Sumbi. Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri, kata Dayang Sumbi sembari berlalu menjauh. Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi. Blar! Tiba-tiba ada ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa berbekas. Sang Kuryang mulai berteriak-teriak seperti orang gila. Konon, Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Walaupun begitu, para dewa tidak mengizinkan seorang anak untuk mengawini ibunya sendiri. Sejak saat itu, Dayang Sumbi dijadikan ratu makhluk halus di lautan selatan dan masyarakat menamainya Nyi Roro Kidul. Sedangkan perahu yang ditendang Sang Kuryang pun lambat laun menjadi bukit dan berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itu dinamakan Tangkuban Perahu. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Menarik sekali bukan? Terima kasih untuk teman-teman semua dan para dewan juri yang sudah mendengarkan cerita yang saya bawa. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam literasi.